Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota ini dikenal dengan kota pendidikan karena memiliki perguruan tinggi ternama. Sehingga setiap tahun kota ini mengalami urbanisasi dari masyarakat, terutama dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Peningkatan populasi penduduk tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan transportasi guna memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Prasarana transportasi di Kota Malang tidak hanya sebatas ruas jalan saja, melainkan juga didukung dengan jembatan penghubung. Mengingat geografi di kota ini terdapat 4 sungai besar, salah satunya Sungai Brantas. Terdapat 2 jembatan penting di Kota Malang dengan beban kendaraan yang sama dengan beban kendaraan di ruas jalan utama. Satunya jembatan Orodowo. Dan inilah Kota Malang. Sayangnya, jembatan di Kota Malang tidak terlepas dari adanya pengaruh korosi yang menyebabkan ada kekuatan konstruksi dalamnya. Kira-kira mengapa sih korosi bisa menyebabkan konstruksi jembatan ini lemah? Apa penyebabnya dan bagaimana prosesnya? Dan ini dia, korosi. Mohon izin menyampaikan izin mengundurkan diri nama Taruna Muda Farhan Irfan, Notar 2101229, kelas DD117. Tiada gading yang tertak, maka tiada besi yang tak berkarat. Mungkin di bahasa itu yang bisa menggambarkan bagaimana kedekatan besi di muka bumi ini dengan korosi yang ada. Besi dengan unsur kimia Fe apabila berada pada lingkungan yang lembab, maka akan terjadi reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi oksida. Reaksi redoks adalah reaksi yang menunjukkan adanya perubahan bilangan Gilox pada suatu unsur atau molekul dan ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen pada reaksi tersebut, di mana perubahan tersebut akan memberikan dampak pada perubahan fisik suatu logam. Mari kita bahas pengertian secara umum dari korosi. Korosi secara umum adalah suatu perubahan logam secara fisika maupun kimia yang akan hilang fungsi mekanisnya dari logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Sedangkan, korosi atau karat yang jadi pada sambungan logam pada jembatan merupakan suatu penurunan kualitas logam, termasuk baja, yang akibatnya terjadi reaksi kimia atau elektrokimia antara baja dengan lingkungannya. Kira-kira apa saja sih dampak dari korosi itu? Mari kita bahas dampaknya. Dampak korosi. Dampak yang ditimbulkan dari korosi ada 2. Dari dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian tadi, dapat kita ketahui bahwa korosi akan berdampak secara langsung pada kekuatan fisik logam, di mana apabila disambungkan akan berdampak pada kekuatan konstruksi suatu infrastruktur, salah satunya jembatan itu. Sedangkan kerugian secara tidak langsung sangatlah banyak, berupa terhentinya aktivitas mobilitas karena perbaikan konstruksi yang rusak akibat korosi. Bahkan kerugian secara tidak langsung dapat berupa terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi pada runtuhnya jembatan gantung retak pada West Virginia yang menelan hingga 46 korban jiwa. Korosi terjadi tidak secara serta-merta, melainkan ada faktor yang membuat korosi itu dapat terjadi. Pertama adalah air dan kelembapan udara. Semakin tinggi uap air di sekitaran logam, maka akan semakin mudah pula logam mengalami korosi. Jika logam tersebut berada pada daerah yang kering seperti gurun, maka proses dari korosi akan semakin lambat. Faktor kedua adalah udara dan atmosfer, ketiga gas industri, keempat tanah, dan yang terakhir bahan kimia. Kelima faktor tersebut akan mempengaruhi laju dari korosi dengan mempengaruhi jalannya reaksi redoks. Semakin tinggi faktor yang terjadi pada suatu logam, maka reaksi redoks yang ada pada laju korosi akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Supaya lebih paham tentang korosi ini, mari kita bahas proses terjadinya korosi. Umumnya, logam baja terdapat perbedaan potensial pada permukaan logam tersebut. Saat lingkungan lembab, maka bagian yang memiliki beda potensi tersebut akan memiliki keterikatan yang disebabkan oleh adanya embun air pada permukaan besi. Maka selanjutnya akan terjadi dan terbentuk sel elektrokimia. Bagian besi yang memiliki beda potensial positif akan menjadi katoda.
Sedangkan yang memiliki beda potensial negatif akan menjadi anoda. Pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi besi, yaitu pelepasan sepasang elektron dari besi, yang dapat dijelaskan pada reaksi seperti ini. Besi akan menghasilkan ion besi 2+ dengan elektron yang akan larut pada air. Hal ini akan menyebabkan secara fisik besi akan terkikis. Sedangkan elektron dari hasil reaksi oksidasi di anoda akan bermigrasi ke katoda. Pada katoda akan terjadi reaksi reduksi oksigen yang dapat dijelaskan reaksinya seperti ini, di mana reaksi reduksi tersebut dibantu oleh adanya migrasi elektron dari reaksi oksidasi besi pada anoda dan ion hidronium atau 4H+ dari air. Kemudian reaksi ini akan membentuk molekul-molekul air. Selanjutnya, ion Fe2+ yang larut pada air yang terjadi pada reaksi anoda akan dioksidasi lebih lanjut oleh oksigen, sehingga akan memiliki bilangan oksidasi 3+ dalam senyawa peroksida, atau dapat dituliskan senyawa tersebut menjadi Fe2O3 atau besi 3 oksida. Senyawa peroksida tersebut akan terhidrasi oleh air sehingga akan membentuk senyawa karet yang dapat dituliskan dengan Fe2O3 XH2O dan ion hidronium atau 4H+. Selanjutnya, ion hidronium akan kembali larut dalam air yang menyentuh permukaan logam baja, sehingga reaksi ini akan terus berulang menjadi suatu siklus hingga ion hidronium itu habis. Maka, karat akan terus terjadi, mengikis logam baja dan menurunkan struktur logam tersebut. Lantas, bagaimana sih cara agar sambungan logam ini tidak mengalami perkaratan? Mari kita bahas pelindungan korosi. Banyak sekali cara pelindungan korosi yang dapat kita terapkan. Bisa dengan thin plating, pelindungan dengan cat, pelindungan dengan timah, melapisi dengan suatu bahan yang tidak berkarat, dan banyak lagi. Sayangnya, mayoritas metode tadi membutuhkan suatu pembongkaran konstruksi dari suatu infrastruktur, yang dimana bisa dibilang pembongkaran tersebut akan menelan biaya yang sangat besar, sehingga dapat dibilang ini tidak efektif. Lantas, metode apa yang paling efektif untuk pelindungan korosi ini? Ya betul, metode pengecatan. Yang pertama, pengkasaran cat dengan pasir silika atau sandblasting pada logam dengan tujuan untuk meningkatkan pengikatan cat dengan logam yang dilindungi. Yang kedua, pengaplikasian cat primer sebagai cat dasar dengan tujuan menutup permukaan logam baja dan serangan korosi serta menjamin perekatan antara logam dengan cat selanjutnya. Yang ketiga, pengaplikasian cat antara atau intermediate coat dengan tujuan pelindungi cat dasar dan logam dari lingkungan luar serta menjadi lapisan pengikat antara lapisan dasar dengan lapisan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian cat akhir atau finishing sebagai lapisan terakhir untuk proteksi logam dari korosi. Dikarenakan letaknya berada pada luar, sehingga cat ini ditekankan pada aspek estetiknya. Contohnya penggunaan warna merah putih pada saat perayaan kemerdekaan. Pada dasarnya, ancaman korosi akan terus menghantui pada setiap konstruksi, entah itu bangunan, jembatan, prasarana jembatan, dan lain sebagainya. Namun, hal itu dapat kita cegah dengan mengkaji permasalahan korosi ini dan menerapkan metode pelindungan korosi. Maka, peribahasa di awal tadi dapat kita sanggah. Tiada gading yang retak, maka tiada besi yang tak berkarat, kecuali dengan diberikan pelindungan korosi. Akhir kata, jika ada kurangnya mohon dimaafkan, jika ada lebihnya mohon dikembalikan. Sekian dari saya, terima kasih.